Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, musibah sakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini pada siang hari ini Alhamdulillah Al-Fakir dapat membuat video. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan adalah menjadi ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti, jadi satu kemaslahatan bukan satu kemudorotan di dunia maupun di akhirat. Karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan adalah bentuk dari salah satu ilmu warisan leluhur budaya Nusantara, yaitu ilmu tentang Tosan Aji. Dan bicara tentang Tosan Aji mempunyai makna filosofi tersendiri. Kata-kata Tosan Aji berasal dari Tosan, artinya adalah besi, Aji yang dimuliakan. Dan kayak contoh salah satu Tosan Aji adalah keris. Keris sendiri berasal dari kata Sinengker Kang Aris, artinya kebijaksanaan yang disembunyikan. Karena di dalam bentuk-bentuk atau lambang-lambang keris itu mempunyai makna filosofi tersendiri, baik dari lurus, luk, ricikan kembang kacang, ataupun yang lainnya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ketika sahabat Pusaka Jawa bisa memaknai salah satu ricikan dari Tosan Aji bentuk keris contohnya, tentunya sahabat Pusaka Jawa akan mengajarkan kepada anak cucunya bahwasanya ini loh makna filosofinya seperti ini. Sehingga apa yang dipaparkan tidak hanya berbentuk tentang spiritualis saja atau berbentuk tentang kegoibannya saja, tapi juga bisa menjelaskan makna filosofi pada salah satu buah keris. Ini keris ini namanya A, artinya begini-begini makna filosofinya. Keris ini looknya look 3. Look 3 itu melambangkan begini-begini-begini. Keris ini lurus. Jadi anak cucu kita akan lebih senang. Apalagi dia tahu ketika dalam bentuk sandangannya dia dijelaskan ini loh warongkonya warongko Gayaman Surakarta, Wondo apa Kakok Banci, apa bener ataupun yang lainnya. Ya, jadi nanti anak cucu kita, sahabat kita, teman-teman kita yang ingin mengenal tentang keris, mereka akan, oh ternyata keris itu ketika dipelajari sangat menyenangkan. Jadi dari bentuk warongkonya saja sudah jelas ini bikinan dari Keraton Solo, Jogja, Cirebon, ataukah Lombok, ataukah Bali, ataukah dari seberang sana Bugis, kan seperti itu. Jadi dengan belajar Tosan Aji, saya harap sahabat Pusaka Jawa bisa menambah wawasan Nusantara kita, apalagi tentang sejarah Nusantara. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 9 yang sangat istimewa. Dapurnya lumayan langka, sahabat Pusaka Jawa. Artinya dapur keris ini agak langka, jarang atau susah untuk ditemui. Dan dapur keris ini hampir mirip dengan dapur keris Luk 9 yang lainnya. Dapur keris ini juga ada dua perbedaan, ada dua pendapat dengan berbeda ricikan. Tapi nanti saya akan babarkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nama dapur ini sangat horor. Artinya kenapa sangat horor? Agar menimbulkan satu kesan wibawa. Ya, menimbulkan ketika yang mempunyai keris itu berkesan wow, angker seperti itu, wingit.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris apa itu? Saya ambil bilah pusakanya. Oke. Kalau kita lihat dari warongkonya jelas ini warongko lamen, sahabat Pusaka Jawa, atau lawasan. Dan ini warongkonya masih ori bawaannya. Ya, saya dapat ya begini. Kita lihat warongkonya jenisnya apa? Ini adalah warongko jenis Gayaman Surakarta, Wondo Bener atau Baku. Ya, kayunya kemungkinan besar, bentar, tak buka kacamatanya. Kayunya kemungkinan ini adalah kayu-kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok belewah. Ya, ciri-ciri dari pendok belewah adalah di bagian kanan kiri, di tengahnya itu disobek. Ya, ini. Biasanya mereka ada yang di tengah sini dibikin blusdru warna biru, warna merah, dan warna-warna ini biasanya untuk mencirikan salah satu terah bangsawan. Entah itu ada yang hijau, biru, merah, itu ada. Kemudian kalau untuk sahabat Pusaka Jawa kan bisa enak. Umumnya dengan pendok belewah kita kasih warna blusdru merah atau biru. Kalau biru berarti low, kalau yang merah lurus kan seperti itu ya. Jadi kan bisa enak. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk mendaknya ini adalah mendak parijata lawasan ya. Ini ciri-ciri mendak parijata seperti itu. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle-nya istimewa, dari kayunya ini kayu kendit. Kayu kendit seperti ini berbentuk garis yang melingkar sampai ke belakang. Ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk para kolektor. Dijual ininya saja nilainya lumayan ini handle-nya. Handle itu merupakan salah satu komponen penting dalam perabotan pusaka atau perabotan tosanaji. Kenapa? Dengan handle kita bisa jatuh cinta di awal. Entah itu handle-nya, handle-nya bagus. Kemudian dengan handle kita bisa nangting pusaka dengan enak. Coba naik pusaka tidak ada handle-nya. Gundul kayak aku. Ya, seperti halnya orang tanpa kepala. Susah. Nggak bagus ya. Susah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian jenis handle-nya ini adalah handle kodokan Jawa Timuran. Kalau orang Jawa Timur bilang ini handle kodokan. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, bilah pusakanya cukup gagah, tebel. Ini sangat istimewa dan istimidut, bahkan mungkin istri mewah. Ya, kenapa saya bilang bilahnya sangat utuh? Kemudian pamornya sahabat Pusaka Jawa, pamornya nyutra seperti sutra halus lembut. Mau bahas pamor dulu apa bahas ricikan dulu? Oke lah, kita bahas ricikan dulu. Tadi sudah saya jelaskan ini pamornya nyutro. Dan untuk pamor nyutra itu hanya empu-empu yang profesional yang bisa nggarap pamor-pamor nyutra seperti ini, yang jam terbangnya sudah tinggi. Mungkin kalau di pilot pesawat itu jam terbangnya sudah 12.000 jam atau berapalah, pokoknya seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita sekarang hitung looknya, ricikannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Kemudian memakai gandik lugas. Kemudian di sini ini ada tikel alis, memakai pecetan ya. Kemudian di sini kita raba. Ini ada serawean. Serawean itu di sini seperti garis lengkung, sahabat pusaka. Kalau kita raba kerasa. Kemudian di sini ada ripandan. Nah, setuil tinggal di sini, ini ripandan ya. Ini adalah namanya dapur keris buto ijo. Dapur keris buto ijo tergolong dapur keris yang agak langka dan dicari keberadaannya oleh banyak kolektor. Ya, dapur buto ijo ada 2 versi, sahabat Pusaka Jawa, yang memakai sogokan rangkap di dalam sini dengan look 9 ya, gandik polos. Tapi ada juga kalau versi dapur dari karangan Putro PB ke-12 ini seperti ini, jaran guyang. Tapi kalau di ensiklopedi keris ya, itu memakai sogokan rangkap. Jadi mau pakai pendapat yang mana, dua-duanya sokeh wis lah ya, nggak masalah. Yang penting aja tukaran. Jadi kalau ada orang ini loh yang bener namanya ini, oh berarti kamu mengambil dari pendapatnya si fulan.
Yang kamu ini loh yang benar buta hijau begini. Oh ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada perbedaan antara buto hijau dan kidang mas. Kalau kidang mas di sini tidak memakai tikel alis. Nah, kalau buto hijau memakai tikel alis, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada tikel alisnya jelas. Kalau di sini jelas. Nah, ini ya. Di sini jelas ada tikel alisnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat looknya. Looknya cukup bagus, cukup kewes, cukup mantesi. Looknya ini jenisnya look apa, Mas Oo? Ya. Sekarang saya dekatkan, sahabat Pusaka Jawa. Ini jenisnya adalah look sarpo melaku. Sarpo kue ular, melaku itu berjalan seperti ular berjalan, sahabat Pusaka Jawa. Coba ya. Ya, look sendiri kan banyak jenisnya. Ada yang look hemet-hemet, yang looknya orang jelas. Kemudian ada yang kembak, ada yang keker atau sarpo ngelangi seperti ular yang sedang berenang. Ada yang rengkol atau sarpo nyander. Ya. Jadi saya sebutkan look itu jenisnya banyak. Ada sarpo ngelangi seperti ular yang sedang berenang. Ada sarpo nyander itu yang rengkol banget. Ya. Kemudian ada yang hemet-hemet. Kemudian ada yang kembak. Dan ini adalah jenis sarpo melaku. Seperti yang berjalan biasa di mana? Di daratan. Ular yang berjalan seperti itu. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilahnya ini cukup masih utuh dan bagus. Bilahnya pun ini tebal, sahabat Pusaka Jawa. Ya, layak untuk dikoleksi. Pucukan bilahnya ini ikutnya nguduk gambir, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilah kita ketahui ada 6 yang masyhur, ada 4 ngudup gambir, anggaba, kopong, nyujen, ambu, tutumo. Ini yang 4 yang masyhur. Yang kedua adalah nugi pinetet dan ngumyang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang tikel alisnya. Ini tikel alisnya adalah tikel alis gagang terong. Seperti gagangnya terong. Terong, buah terong kan ada tangkainya. Nah kayak gini. Tikel alis itu seperti alis manusia, bentuknya di sini. Ya, posisinya biasa di sini di atas gandik. Ya, tikel alis banyak, ada juga ada nerjang gandik, ada gagang terong, ada gagang pohung. Ya, jadi ada yang landung seperti itu. Ada 5 tikel alis. Sekarang kita bahas tentang pejetan atau blumbangan. Pejetan atau blumbangannya cukup tegas, sahabat Pusaka Jawa. Tegas artinya jelas. Biasanya untuk keris-keris garap memang dari pasikutan, dari apa wis jelas bagus. Apik lah ya. Bener-bener bagus. Ini keris istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Ini dari pejetan adalah ikutnya atau blumbangannya bata rubu, karena pejetan atau blumbangan ada 2, bata rubu dan adeg bata. Kemudian kita lihat juga tentang gonjonya. Gonjonya gede, sahabat Pusaka, menambah kesan berwibawa, berbobot. Coba kita lihat dari atas, kepala dari gonjo ini gede sekali, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini bentuknya adalah nyirah tokek. Seperti kepalanya tokek ya. Ada yang nyirah cicak, ada yang nyangkem kodok, ada yang nguceng mati, ada yang sebit rontal. Dan ini adalah nyirah tekek. Biasanya untuk keris-keris yang nyirah tekek itu gede, seperti keris-keris tangguh tuban. Biasanya nyirah tekek, sahabat Pusaka. Bahkan mungkin ada yang nyangkem kodok lebih gede lagi, seperti kepalanya kodok. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa dengan tampilan yang nyirah tokek ini atau tekek ini menambah satu kewibawaan. Birowo katon gagah. Sahabat Pusaka Jawa, ini keris kelihatan gagah. Ya, kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamornya saya bilang ini pamor yang istimewa, dari pangkal sampai ke ujung bila tidak putus. Ini tergolong ciri-ciri dari pusaka yang bagus. Pamore ora pedot, wolak-walik pun penuh atau penuh, dan pamornya ini bior atau sangat terang sekali. Sekarang kita lihat ke depan kan pamornya. Pamornya nyutra, sahabat Pusaka Jawa, halus lembut, garapnya istimewa sekali.
Ya, ini hanya untuk empu-empu yang profesional saja sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari ini kan jenisnya pamor nyutra yang lembut sekali. Kemudian kita lihat ini pamornya jenis pamor apa Mas Oo? Kalau kita lihat dari jenis pamornya, di sini ada seperti gunungan. Kemudian di atas ini juga ada seperti gunungan lagi ke atas gunung. Ini adalah pamor Rojo Abolo Rojo. Ada yang kadang orang salah kaprah dalam menamakan sebuah pamor antara pamor Rojo Abolo Rojo, pamor Pandito Bolo Pandito, pamor Junjung Derajat, pamor Ujung Gunung. Ya, pamor Junjung Derajat hampir sama dengan pamor Rojo Abolo Rojo, cuman biasanya putus di tengah sini, kemudian di atasnya ada pamor lain. Kemudian pamor Ujung Gunung biasanya dari bawah ke atas ini itu satu gunungan saja. Nah, kalau Rojo Abolo Rojo itu gunungannya menyebar di bilah. Di sini ada gunungan, di sini ada gunungan, di sini ada. Ini adalah pamor Rojo Abolo Rojo. Pamor Rojo Abolo Rojo tergolong pamor miring yang pembuatannya sangat susah. Pamor Rojo Abolo Rojo tergolong pamor rekan yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor Rojo Abolo Rojo tergolong pamor pemilih, artinya tidak semua orang cocok memilikinya. Terus bagaimana Mas Oo kalau pamornya ini pemilih? Kenapa bilang begitu? Karena tuah dan pamor ini adalah lebih kepada untuk keselamatan. Oh, kok keselamatan Mas Oo? Ya, tuah dari pamor Rojo Abolo Rojo sebagian pencinta keris beranggapan yaitu ketika dibawa untuk peperangan itu tidak terlihat oleh musuh. Coba, istimewa berarti kayak hampir kayak pedut mungkin ya. Entah itu katone kabut, entah katone wit-witan, entah katone macan atau katone apa orang ngerti, pokoknya katon wonge. Yang menyebabkan dia selamat dan bisa memenangkan satu pertempuran. Ya, nih sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang pamor Rojo Abolo Rojo, tadi dibilang tuahnya adalah untuk keselamatan dan juga ketika dibawa berperang tidak terlihat musuh. Juga pamor Rojo Abolo Rojo adalah untuk menambah kewibawaan. Orang yang sudah punya wibawa akan bertambah lagi wibawanya, bertambah besar wibawanya. Jadi terus yang cocok siapa Mas Oo yang memegang pamor Rojo Abolo Rojo? Dari namanya saja sudah Raja, Abala Raja. Yang cocok Raja cocok, Senopati cocok, para tentara, para militer, kepolisian, ataupun orang-orang yang dia menjadi seorang frontliner garis depan, tapi dia juga mempunyai anak buah yang banyak. Yaitu entah itu manajer dalam satu buah perusahaan, ya kan? Karena di sini diperlukan satu keselamatan. Di sini ada punya wibawa besar. Seperti itu, wibawanya bertambah besar. Sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9. Makna filosofi dari Luk 9 adalah doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik Luk 9 ini mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Kemudian dia ditaati dan disegani oleh anak buahnya. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, tadi kan saya bilang di awal, Rojo Abolo Rojo cocok untuk para pemimpin. Ya, kemudian kok kenapa Rojo Abolo Rojo itu pemilih sekarang begini sahabat Pusaka Jawa? Sekiranya sahabat Pusaka Jawa seorang pedagang yang langsung menghadapi customer, saya kira tidak diperlukan untuk keselamatan yang seperti ini, untuk wibawa yang besar seperti ini. Kecuali sahabat Pusaka Jawa itu membawahi anak buah yang banyak. Seperti itu. Oh begitu maksudnya. Terus kalau umumnya pedagang bisa nggak Mas? Kalau saya pengen memiliki pusaka ini agar mempunyai wibawa yang besar dan keselamatan, bisa. Nanti diselaraskan. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Buto Ijo. Kok leluhur kita memakai nama Buta? Buta adalah seorang raksasa ijo yang berbadan hijau. Ya, jadi
agar si pemilik ini mempunyai satu apa ya bahasanya, nek wong Jawa ngomong ben katon gegah, ben katon serem, ya tadi berwibawa seperti itu ya. Dan dapur Buto Ijo tergolong dapur yang agak langka sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini dapur ini kerisnya, pamornya sahabat Pusaka nyutra, dan ini pamornya tidak nerjang landep. Ya. Pamornya full dari sini pangkal sampai ujung itu full, tidak putus. Tapi ini lembut sekali sahabat Pusaka Jawa. Lembut nyutro. Kemudian kalau ini bisa nginden. Tuh. Ngeleb. Pamornya ngeleb sahabat tuh. Nyeter, kalau di cincin itu nyeter, set gitu. Ya, ini istimewa sahabat Pusaka Jawa. Ini sangat istimewa. Ya, bilanya pun utuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan besinya yang hitam, kehijauan, dan keperakan, ini jenis besinya adalah besi pulosani sahabat besi. Besi pulosani cocok untuk dipakai sebagai pusaka karena tuahnya adalah satu untuk kederajatan, ya, juga tulus, bagus untuk dibuat pusaka, juga ada untuk kerezekiannya. Jadi tidak cuma hanya keselamatan saja dari bahannya ini, ada satu untuk kederajatan, naik derajatnya, dan juga untuk kerezekian. Jangan lupa hidup di dunia ini tidak semuanya memakai uang, tapi hampir semua membutuhkan uang. Jadi perlu digarisbawahi, uang bukan segalanya, tapi hampir segala aktivitas kita memakai uang. Jadi dengan adanya rezeki kita yang berjalan, insya Allah kita akan bisa menopang hidup kita untuk kehidupan ke depan anak-anak maupun untuk kehidupan kita di akhirat. Karena akhirat juga membutuhkan modal. Contoh, kita mau ibadah harus beli sarung, baju koko yang bagus, kemudian kita mau sedekah kan pakai uang. Ya, jadi kalau ada yang bilang harta tidak dibawa mati, tergantung pemakaiannya, tergantung pemilik uang itu. Kalau uang itu dipakai untuk berderma, untuk hal-hal yang baik, itu yang akan menjadi harta kita yang asli nanti di akhirat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, tampilannya ini, ya, ini tampilannya wibawa, ya, pasikutannya demes, gagah, dan birowo. Nek wong lanang disawangke tampan, gagah, serasi, mantesi, ya. Kemudian pamore juga bior. Ini sahabat Pusaka, ini pamore bior. Kalau lihat physically aslinya bior sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya yang memakai tungkakan, nungkak di sini agak naik. Ini adalah estimasi tangguhnya tangguh Surakarta sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, coba sekarang saya ukur, mumpung kemutan dari tadi tidak diukur, panjang bilahnya berapa. Panjang bilah dari keris Buto Ijo ini adalah 37 cm untuk gonjoknya dengan panjang 9 cm. Cukup gagah, panjang. Sahabat Pusaka Jawa kadang kan menemukan gonjo paling 5 cm, 6 cm, ini 9 cm. Dibikin 8 cm aja terlihat panjang, ini apalagi 9 cm. Kemudian di gonjonya ini nyirah cicak gede. Bertambah wibawa, di tangting pun mantep, antol. Ya, antol apa sih ya? Nek kita mancing dapat tarikan yang gede, cedut. Nah, itu antol. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat, kalau kita tarik rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Buto Ijo Pamor Rojo Abolo Rojo adalah besar harapan dari sang empu agar si pemilik keris ini mempunyai satu kewibawaan yang besar, keselamatan di aspek kehidupannya. Baik peperangan kan tidak harus berperang, kita tiap hari juga berperang melawan hawa nafsu kita, melawan strategi marketing kita, melawan kompetitor jualan kita ataupun rekan-rekan kerja kita dalam berlomba fastabikul khairat, ya, berlomba dalam kebaikan dalam perusahaan, bukan saling sikut menyikut. Kalaupun umumnya kita disikut, kita diberikan keselamatan. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk keselamatan, untuk kewibawaan, kemudian
dia mempunyai satu karisma yang besar, wibawa yang besar, ditaati dan disegani oleh para bawahan. Kalau umumnya dia tidak mempunyai bawahan, berarti nanti dia disegani oleh para lingkungannya. Ya, dan juga di sini ada faktor untuk dari bahannya ada kerezekiannya. Mudah-mudahan orang yang mampet ada, sahabat pusaka Jawa. Kadang ada orang yang sirik mampetin rezeki kita. Usaha kita dibikin mampet. Tapi dengan memakai pusaka, tambahan pusaka, tafaulan, tabarukan, ngalap berkait dengan Sang Empu, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bahas tentang masalah keris, keris itu bisa menjadi dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama, keris pada umumnya adalah buat senjata raket atau senjata jarak pendek. Kedua, fungsi untuk piandel. Dan untuk piandel ini apakah bertentangan dengan syariat atau tidak? Selama kita penuhi dulu ilmu tentang pusaka, ilmu tentang agama. Karena seperti Imam Bukhari saja itu dia selalu membawa rambutnya Rasulullah di bajunya. Khalid bin Walid, seorang jenderal panglima perang, dia selalu menang. Di setiap pertempuran dia membawa di kopiahnya, di ketunya itu membawa rambutnya Rasulullah SAW. Itu jimat toh berarti. Nah, tapi ketika kita langsung yang memberikan kesuksesan, keselamatan dengan katakan dengan tafaulan, tabarukan rambutnya Rasulullah, gitu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan bertentangan dengan syariat. Seperti tapi yang menjadi masalah ketika kita diberikan satu keajaiban ketika kita memegang satu pusaka kemudian kita menyandarkan pada pusaka ini, pada dasarnya yang memberikan satu keajaiban, satu manfaat adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada makfuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.